Pertama, ada proses fertilisasi. Yang akan dibahas mengenai fertilisasi yaitu ada fertilisasi internal dan fertilisasi eksternal. Fertilisasi internal. Apa sih fertilisasi internal? Fertilisasi internal adalah proses pembuahan sel telur betina oleh sel telur jantan atau peleburan gamet yang terjadi di dalam tubuh betina. Fertilisasi internal ini hanya melepaskan sedikit gamet, menghasilkan satu sel telur dan menghasilkan banyak sel sperma. Fertilisasi internal dilakukan dengan cara yang jantan yang memasukkan sel spermanya di dalam tubuh betina dan berkembang di dalam betina. Fertilisasi internal ini terjadi melalui 3 cara, yaitu ada ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Fertilisasi internal menghasilkan lebih sedikit keturunan namun memiliki kesempatan hidup yang lebih tinggi dibandingkan fertilisasi eksternal. Fertilisasi internal terjadi pada manusia, hewan golongan mamalia, reptil, dan burung. Dan dari gambar dan video yang di sebelah ini diambil dari fertilisasi internal pada manusia. Selanjutnya ada fertilisasi eksternal. Fertilisasi eksternal adalah proses pembuahan sel telur betina oleh sel telur jantan atau peleburan gamet yang terjadi di luar tubuh betina. Jumlah gamet yang dihasilkan fertilisasi eksternal jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah gamet fertilisasi internal. Betina akan mengeluarkan banyak ovum, begitu pula pada jantan yang mengeluarkan banyak sperma. Fertilisasi eksternal dilakukan dengan cara betina dan jantan sama-sama melepaskan sel telur dan sel sperma di lingkungan. Beberapa sel sperma dan sel telur tidak bertemu karena terbawa arus air atau dimakan predator. Zigot hasil pembuahan pun dapat rusak karena lingkungan ataupun dimakan predator. Fertilisasi eksternal terjadi pada ikan, salamander, katak, kerang, dan krustasea seperti udang serta kepiting. Di bawah ini adalah gambar dari katak ataupun kodok yang melakukan fertilisasi eksternal. Baik jantan maupun betina akan mengeluarkan sperma dan ovum di luar tubuh dan akan terjadi fertilisasi pun di lingkungannya. Selanjutnya akan dibahas mengenai reaksi. Reaksi yang akan dibahas yaitu reaksi akrosom dan granula cortex. Pertama, ada reaksi akrosom yang akan dijelaskan pada bulu babi. Reaksi akrosom merupakan proses pelepasan enzim penetrasi yang memungkinkan spermatozoa dapat menembus zona pelusida dan membuahi oosit. Ketika kepala sperma bulu babi kontak dengan selubung jeli dari telur bulu babi, molekul-molekul di dalam selubung sel telur memicu reaksi akrosomal. Reaksi ini berawal saat sebuah vesikal yang terspesialisasi di ujung sperma disebut akrosom mengeluarkan enzim-enzim hidrolitik. Enzim-enzim ini mencerna selubung jeli memungkinkan struktur sperma yang disebut penjuluran akrosomal untuk memanjang dan menembus selubung tersebut. Molekul-molekul protein di ujung penjuluran akrosomal kemudian melekat ke protein reseptor sperma spesifik yang membentang dari membran plasma sel telur melewati jaring matriks ekstraseluler di sekitarnya, disebut lapisan vitelin. Pada bulu babi dan berbagai hewan lain, pengenalan molekul secara kunci dan anak kunci ini memastikan bahwa sel-sel telur akan difertilisasi hanya oleh sperma dari spesies yang sama. Kespesifikan semacam ini sangat penting ketika fertilisasi terjadi secara eksternal dalam air, yang mungkin dipenuhi dengan gamet-gamet dari spesies-spesies yang lainnya. Lalu, kontak dari ujung penjuluran akrosomal dengan membran sel telur menyebabkan fusi membran plasma, sperma, dan sel telur. Nukleus sperma kemudian memasuki sitoplasma sel telur. Kontak dan fusi membran menyebabkan saluran ion terbuka di dalam membran plasma sel telur, memungkinkan ion-ion natrium mengalir ke dalam sel telur dan mengubah potensial membran. Perubahan pada potensial membran ini disebut depolarisasi, merupakan ciri umum fertilisasi pada hewan. Terjadi dalam waktu sekitar 1-3 detik setelah sebuah sperma berikatan ke sebuah sel telur. Depolarisasi mencegah sperma tambahan berfusi dengan membran plasma sel telur. Tahap pemblokiran cepat terhadap polispermia ini banyak
sperma dapat memfertilisasi sel telur tersebut sehingga mengakibatkan kelainan jumlah kromosom dalam zigot. Selanjutnya, dilanjutkan setelah terjadi reaksi akrosom akan dilanjutkan dengan reaksi granula korteks yang akan dibahas tetap dalam bulu babi. Reaksi korteks ini yaitu secara garis besar pada gambar yang ada di sebelah ini adalah sel telur menyatu dengan membran plasma, kandungan yang disekresikan memenggal reseptor pengikat sperma dan menyebabkan selubung fertilisasi terbentuk. Hal ini bekerja sebagai pemblokiran lambat terhadap polispermia. Depolarisasi membran ini berlangsung hanya sekitar semenit, sehingga pemblokiran polispermia hanya berlangsung dalam jangka pendek. Akan tetapi, fusi membran plasma sel telur dan sperma juga memicu serangkaian perubahan dalam sel telur yang menyebabkan pemblokiran dalam jangka waktu yang lebih lama. Pemain-pemain kunci dalam pemblokiran berjangka lebih panjang adalah vesikel-vesikel yang jumlahnya banyak, yang terletak tepat di bawah membran plasma sel telur, di tepian sitoplasma yang dikenal sebagai korteks. Dalam beberapa detik setelah sperma berikatan ke sel telur, vesikel-vesikel ini disebut granula korteks berfusi dengan membran plasma sel telur menginisiasi reaksi korteks. Granula-granula korteks mengandung simpanan molekul-molekul yang kini disekresikan ke dalam ruang perivitelin yang terletak di antara membran plasma dan lapisan vitelin. Enzim-enzim yang disekresikan dan makromolekul-makromolekul lain secara bersamaan mendorong lapisan vitelin menjauhi sel telur dan memperkeras lapisan tersebut sehingga membentuk selubung fertilisasi, pelindungan yang menolak masuknya nukleus sperma tambahan. Enzim yang lain memenggal dan melepaskan bagian eksternal dari protein reseptor yang tersisa. Bersamaan dengan sperma apapun yang melekat, selubung fertilisasi dan perubahan-perubahan lain di permukaan sel telur berfungsi secara bersamaan sebagai pemblokiran lambat terhadap polispermia yang bertahan lebih lama. Ini merupakan gambaran secara keseluruhan mengenai reaksi akrosom dan granula korteks pada bulu babi. Selanjutnya akan dibahas mengenai kembar. Yang akan dibahas yaitu adalah kembar monozigot, dizigot, dan kembar siam. Kembar monozigot. Kembar monozigot ini adalah kembar yang berasal dari satu sel telur dan terjadi ketika sel telur tunggal dibuahi oleh sperma dan membentuk satu zigot atau monozigot. Zigot tersebut selanjutnya membelah menjadi dua embrio yang berbeda. Jadi secara keseluruhan ini akan terdapat satu sel ovum dan sperma. Satu sel ovum ini akan dibuahi oleh satu sel sperma, seperti fertilisasi pada umumnya. Namun akan terjadi pembelahan gitu. Jadi dalam satu zigot ini akan membelah menjadi dua, sehingga disebut dengan kembar monozigot. Pada kembar monozigot ini memiliki ciri yaitu yang akan dilahirkan adalah wajah yang identik, lalu sehingga memiliki golongan darah yang sama dan tentu saja memiliki jenis kelamin yang sama atau mau dua-duanya perempuan ataupun keduanya adalah laki-laki. Pada kembar monozigot ini ada banyak tipe plasenta yang dapat dialami oleh sang janin gitu. Yang pertama, pada tipe plasenta A ini adalah terdapat dua plasenta, dua korion yang menjadi satu dan dua amnion. Pada gambar B adalah terdapat dua plasenta menjadi satu, dan dua korion menjadi satu dan dua amnion. Lalu pada gambar C adalah terdapat satu plasenta, satu korion, dan dua amnion melekat menjadi satu. Sedangkan pada gambar D adalah terdapat satu plasenta, satu korion, dan satu amnion. Selanjutnya adalah kembar dizigot. Kembar dizigot adalah kembar yang terjadi jika terdapat lebih dari satu sel telur yang melekat pada dinding rahim yang terbuahi oleh sel sperma pada saat yang bersamaan. Berasal dari proses pembuahan sel telur dan sperma yang berbeda sehingga berasal dari zigot yang berbeda. Jadi betina akan mengeluarkan sel telur lebih dari satu. Nah, kedua telur itu lebih dari satu itu berasal dari satu ovarium
dan dari 2 follicle the graft atau ovarium dan 1 follicle the graft, lalu dari 1 ovarium kanan dan 1 ovarium kiri. Itu adalah kemungkinan di mana keluarnya sel telur yang berada lebih dari 1 gitu. Lalu pada kembar dizigot ini akan dihasilkan bayi ataupun yang dihasilkan adalah memiliki wajah dan sifat yang berbeda, lalu memungkinkan jenis kelamin yang sama ataupun berbeda. Mengapa bisa dihasilkan atau memungkinkan jenis kelamin yang sama gitu? Karena pada kembar dizigot ini dihasilkan 2 zigot yang berbeda gitu. Artinya terdapat 2 sel telur dan 2 sel sperma yang berbeda gitu. Masing-masing sel telur ini dibuahi oleh sel sperma yang berbeda gitu. Sehingga karena kelamin itu ditentukan oleh jantan gitu. Karena jantan memiliki kromosom X dan Y, sedangkan wanita hanya memiliki kromosom XX gitu. Sehingga ada kemungkinan pada kembar dizigot ini memiliki jenis kelamin yang sama gitu. Lalu pada kembar dizigot ini memiliki 2 plasenta yang berbeda disebut dikorionik. Pada kembar dizigot ini juga terdapat 2 jenis plasenta, yaitu yang gambar A adalah 2 plasenta, 2 korion dan 2 amnion, dan pada B ini terdapat 2 plasenta namun menjadi 1 dan 2 korion dan 2 amnion. Selanjutnya ada kembar siam. Kembar siam atau conjoined twins adalah kembar yang dimana janin menempel satu dengan yang lainnya. Kembar siam terjadi ketika pembelahan janin kembar monozigot atau satu sel telur terlambat dan akhirnya tidak selesai secara sempurna. Proses pembelahan ini biasanya terjadi pada 8 hingga 12 hari setelah sel telur bertemu sperma. Jika terlambat dan melebihi jangka waktu ini, pembelahan cenderung terhenti sebelum proses selesai dengan sempurna, sehingga terjadilah kembar siam. Pada kembar siam ini ada berbagai tipe perakatan. Yang pertama, ini ada thoracopagus, di mana dada bayi ini saling menempel. Lalu ada omphalopagus, yaitu perut kedua bayi ini saling menempel. Lalu ada pygopagus, ketika punggung bawah atau bagian bokong bayi ini saling menempel gitu. Lalu craniopagus, ketika kepala bayi saling menempel. Lalu ada ichthyopagus, ketika panggul bayi saling menempel. Lalu ada cephalopagus, yaitu yang bagian menempelnya adalah wajah, dan brachypagus ketika tulang belakang kedua bayi ini saling menempel. Namun kasus ini sangatlah jarang ditemukan. Ini merupakan gambar asli dari beberapa bayi yang mengalami kembar siam. Selanjutnya akan dibahas mengenai fetus in fetu. Apa sih fetus in fetu itu? Fetus in fetu atau FIF atau janin di dalam janin terjadi ketika salah satu dari janin kembar berkembang di dalam tubuh kembarannya. Sering disebut juga dengan kembar parasit. Sebenarnya fetus in fetu ini tidak jelas apa yang menyebabkan terjadinya fetus in fetu gitu. Namun menurut Arizona State University yang dilansir dari Life Science, para ilmuwan berpikir bahwa kondisi ini adalah bentuk langka dari kembar parasit. Sehingga kembar parasit ini merupakan kembar identik yang salah satunya telah berhenti berkembang selama kehamilan. Tetapi secara fisik janin yang berhenti berkembang tersebut melekat pada tubuh saudara kembarannya yang berkembang penuh. Jenis kembar yang berkembang secara penuh dikenal sebagai kembaran yang dominan atau autosite. Lalu jaringan-jaringan kembar parasit bergantung pada sistem tubuh kembar dominan untuk bertahan hidup. Ini adalah kasus nyata dari fetus in fetu. Ini adalah seorang anak yang ada di India mengalami fetus in fetu, di mana ada yang berkembang gitu, ada kaki di perutnya. Kaki di perutnya ini bisa bergerak karena sebenarnya fetus in fetu ini tuh adalah janin yang tidak berkembang gitu, tapi sudah berkembang gitu. Mungkin berkembangnya ini tidak sepenuhnya sehingga bisa bergerak gitu. Dan ini pun ada kasus-kasus yang lainnya.
Baik, untuk yang selanjutnya yaitu tipe telur isolesital. Tipe telur isolesital ini merupakan tipe telur dengan persebaran yolk yang sedikit dan merata. Dapat kita lihat pada ilustrasi di sebelah gambar di sebelah kanan ini. Untuk lingkaran kuning kecil ini merupakan perumpamaan untuk persebaran yolknya. Dapat dilihat bahwa persebaran yolknya itu sedikit, namun tersebar secara merata di seluruh sitoplastanya. Untuk tipe telur isolesital ini mengalami pembelahan secara holoblastik equal, yaitu pembelahan yang terjadi secara total atau sempurna dan menghasilkan hasil pembelahan yang simetris. Ini merupakan perbandingan dari pembelahan holoblastik dan meroblastik. Dapat dilihat bahwa holoblastik di sini seluruh bagian selnya mengalami pembelahan secara sempurna. Jadi seluruhnya mengalami pembelahan. Sedangkan pada meroblastik dapat dilihat bahwa ini terdapat sebagian sel yang tidak mengalami pembelahan, sedangkan sebagiannya lagi mengalami pembelahan. Untuk tipe telur isolesital sendiri memiliki 4 pola pembelahan. Yang pertama ada radial yang terjadi pada hewan-hewan Echinodermata dan Amphioxus. Untuk pola pembelahan spiral seperti yang terjadi pada Annelida, Mollusca, dan flatworms. Untuk yang ketiga itu pembelahan bilateral yang terjadi pada tomcat. Dan yang terakhir adalah pembelahan secara rotasional seperti yang terjadi pada Mamalia dan Nematoda. Untuk yang pertama yaitu pola pembelahan secara radial. Langsung saja kita simak videonya. Ya, jadi untuk pembelahan yang pertama ini nantinya akan menghasilkan 2 sel dengan arah pembelahan yang pertama yaitu vertikal. Seperti ini, sehingga dihasilkan 2 sel. Kemudian untuk pembelahan yang kedua masih dengan arah pembelahan vertikal juga, sehingga seperti ini menghasilkan 4 sel. Ini jika dilihat dari atas. Kemudian untuk pembelahan yang ketiga nantinya akan terjadi secara horizontal. Ya, seperti ini. Nah, ini terjadi secara horizontal. Sebelah sini ya. Nah, tadi terpotong di sebelah sini. Sehingga untuk pembelahan ketiga menghasilkan 8 sel. Seperti itu. Untuk pembelahan yang keempat akan terjadi arah pembelahan yaitu 2 kali vertikal. Ya, seperti ini. Nah, dari yang tadi awalnya hanya terdapat 2 vertikal, garis 2 vertikal seperti ini dan ini, kemudian berlanjut menambah 2 garis vertikal ini dan dari sini ke sini. Sehingga untuk 4 kali pembelahan akan menghasilkan 16 sel. Ya, seperti ini. 8 di sebelah sini dan 8-nya lagi di sisi yang berlawanan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu pembelahan secara spiral. Nah, pembelahan spiral ini memiliki pola rumus pembelahan sama ya seperti yang tadi. Langsung kita simak ya. Untuk yang pertama terjadi secara vertikal juga. Untuk yang kedua juga secara vertikal sehingga menghasilkan 4 sel. Namun untuk pembelahan yang ketiga yang terjadi secara horizontal, nah potongan horizontalnya itu berbentuk spiral atau seperti melingkar, terus seperti menyilang. Nah, kita lihat di sini dan sehingga menghasilkan sel yang berbentuk seperti spiral ya, seperti ini. Jadi bentuk selnya seperti itu cukup. Ya. Pertama, pembelahan kedua, kemudian pembelahan ketiga. Nah, tipe spiral ini terbagi lagi menjadi 2 berdasarkan dengan arah putar spiralnya. Yang pertama ada arah putar spiral yang berlawanan arah dengan jarum jam, yaitu sinistral. Seperti yang contoh ini, pembelahannya terjadi berlawanan arah, yaitu dari kanan ke kiri. Sedangkan untuk yang dekstral, arah putarnya arah putar spiralnya searah dengan jarum jam dari kiri ke kanan. Ini merupakan contohnya. Nah, karena ini merupakan implementasi pada hasil pembelahannya pada hewan mollusca. Karena spiral ini terjadi pada hewan-hewan mollusca. Untuk yang selanjutnya yaitu pembelahan secara bilateral. Nah, pembelahan bilateral ini merupakan pembelahan yang menghasilkan 2 dari 14 pomer yang dihasilkan selama 2 kali pembelahan ini berukuran lebih besar dari 2 sel lainnya, sehingga membentuk bidang bilateral simetris. Jadi kita simak dari video ini. Pertama, kemudian untuk yang kedua. Nah, dari hasil ini kita akan lihat bahwa ada 4 sel yang mengalami ukuran yang lebih besar
atau kita anggap saja lihat dari bagian yang sel yang berwarna lebih mudanya saja. Untuk AB ini akan terlihat berukuran lebih besar, sedangkan CD terlihat berukuran lebih kecil. Namun nantinya jika dilihat bagian kanan dan kiri dari embrio ini akan menghasilkan bentuk yang serupa dan menghasilkan bidang bilateral simetris. Nah, bidang bilateral simetris ini jika dipotong pada sisi AC, ini sebelah AC, A dengan C, sedangkan B dengan D, tentunya memiliki bentuk yang serupa. Pembelahan bilateral ini terjadi pada telingkir. Kemudian untuk selanjutnya yaitu pembelahan rotasional. Pembelahan ini merupakan tipe pembelahan yang terakhir yang terjadi pada mamalia dan nematoda. Untuk rumus pembelahannya masih sama, seperti langsung kita lihat perbedaannya di sini nanti ya. Yang pertama akan terjadi pembelahan pertama terjadi secara vertikal seperti pada umumnya. Kemudian untuk yang kedua terjadi juga secara vertikal. Ini yang tadi pertama menghasilkan sel AB dan sel CD. Kemudian untuk yang kedua sel AB ini mengalami pembelahan kembali secara vertikal sehingga menghasilkan dua sel yang berbeda yaitu sel A dan sel B. Sedangkan untuk sel CD nantinya akan mengalami rotasi yang nol dulu atau mengalami perputaran terlebih dahulu sebelum mengalami pembelahan yang selanjutnya. Nah, nantinya di sini untuk pembelahan keduanya sehingga kalau dilihat dari sisi seperti ini untuk sel CD mengalami pembelahannya secara horizontal berbeda dengan sel AB seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan mengenai tipe isolasi vital beserta dengan arah pembelahan. Saya Siti Ratu dari kelas C, kelompok 4 akan melanjutkan materi tentang telur telolesital, tipe pembelahan dan arah pembelahan. Baik, telolesital merupakan tipe telur pekat yang terkonsentrasi di salah satu ujungnya. Jumlah yolk relatif banyak dan tersebar di sitoplasma pada daerah kutub vegetatif. Banyak telur terpolarisasi dengan kutub kayak kuning telur atau disebut dengan yolk, disebut kutub vegetal, dan kutub miskin kuning telur disebut kutub hewan. Inti zigotik umumnya dipindahkan ke arah kutub animal. Seperti gambar di sebelah kanan, untuk warna biru ini menunjukkan inti atau nukleus, lalu warna putih menunjukkan sitoplasma, dan warna kuning ini yang tersebar disebut yolk atau kuning telur. Burung, reptil, sebagian besar ikan, beberapa amfibi, moluska cephalopoda, dan mamalia monotremata disebut telolesital karena mengandung banyak kuning telur yang terkonsentrasi pada di kutub vegetal telur. Pada telur telolesital, pembelahannya bersifat diskoidal. Seperti gambar di bawah ini, telolesital mengalami pembelahan meroblastik yang terdiri dari bilateral dan diskoidal. Selanjutnya, ini merupakan contoh gambar pembelahan bilateral dan diskoidal. Yang pertama, pembelahan bilateral. Contoh hewannya adalah moluska cephalopoda. Seperti ini untuk pembelahannya. Lalu yang kedua, itu pembelahan diskoidal. Contoh hewannya adalah Pisces, reptil, dan apes. Lalu ini gambar untuk pembelahannya. Lalu sebenarnya apa itu meroblastik? Pembelahan meroblastik didefinisikan sebagai jenis pembelahan yang terjadi dalam sel telur yang dibuahi dengan sejumlah besar kuning telur dan mengalami pembelahan parsial. Pembelahan meroblastik dapat dikategorikan menjadi dua bagian, pembelahan diskoidal dan pembelahan dangkal. Setelah kuning telur menjadi sangat terkonsentrasi di dalam bagian telur, yaitu tipe telur telolesital dan sentrolesital, alur pembelahan tidak dapat menembus kuning telur dan pembelahan sitoplasma terbatas pada area yang relatif bebas kuning telur, menghasilkan jenis pembelahan meroblastik. Selanjutnya, gambar ini merupakan contoh pembelahan diskoidal pada ikan zebra atau zebrafish.
menciptakan wilayah seluler di atas kuning telur yang padat. Contohnya seperti gambar A ini, BD menunjukkan wilayah blastodis. Kemudian ini merupakan rumus pembelahan teloresital seperti yang ada di tabel berikut ini. Contohnya yaitu seperti arah nomor 4, rumusnya adalah 2V, dan untuk nomor 5 2H, nomor 6 4V, nomor 7 4H. Lalu untuk jumlah selnya, pembelahan pertama jumlah sel 2, pembelahan kedua jumlah sel 4, dan seterusnya. Untuk hasilnya adalah chloroblastula lapis tunggal. Baiklah, pembahasan berikutnya adalah mengenai telur megalesital. Akan dikaji mengenai pengertiannya, tipe pembelahannya, dan arah pembelahannya. Nah, dapat kita lihat pada gambar, ini merupakan intinya, lalu warna biru adalah sitoplasmanya, dan warna kuning ini penggambaran dari yolknya. Kutub yang dekat dengan inti disebut dengan kutub animal, sedangkan kutub yang dekat dengan yolk disebut sebagai kutub vegetal. Kita masuk ke definisinya. Jadi, tipe telur megalesital ini ialah tipe telur yang memiliki yolk yang banyak dan tersebar merata. Inti terdesak ke kutub animal akibat yolk yang sangat banyak. Lalu antara yolk dengan inti terbagi dalam dua kutub yang berbeda, di mana inti dekat dengan kutub animal sedangkan yolk dekat dengan kutub vegetal. Kita masuk ke pembelahannya. Jadi dengan tipe telur yang seperti ini, pembelahannya adalah pembelahan meroblastik atau parsial. Jadi pembelahan yang parsial itu adalah pembelahan yang ketika membelah hanya di sebagian saja, tidak sampai menembus ke seluruh bagian. Karena benang spindle tidak mampu menembus yolk ini, akibatnya pembelahan hanya akan terjadi di kutub animal. Itu sebabnya pembelahannya meroblastik atau parsial. Lalu pembelahannya diskontinu, karena ketika baru membelah belum selesai, tapi sudah disambung dengan pembelahan berikutnya. Hal itu disebut sebagai pembelahan diskontinu atau diskoidal. Lalu tipe pembelahan meroblastik dengan tipe telur megalesital ini dijumpai pada kelompok apes, yaitu kelompok ayam ataupun burung, lalu kelompok reptil, ular atau kadal, dan kura-kura. Selanjutnya kita akan masuk kepada contohnya, yaitu struktur telur pada ayam. Nah, berikut adalah struktur telur pada ayam. Pertama adalah cangkang terluarnya, lalu ada albumin tipis dengan warna gelap, lalu ada kalaza. Kalaza merupakan tali atau benang yang berfungsi untuk menjaga kestabilan dari yolk ini. Lalu ada albumin tebalnya berwarna lebih terang, lalu ada germinalis. Ini merupakan perkembangan dari embrio. Apabila sel telur dibuahi, maka germinalis ini nanti akan menjadi embrio. Lalu vitelin ini merupakan membran yang membungkus yolk ini, tentunya berfungsi untuk melindungi. Lalu ada yolk itu sendiri, yolk sebagai cadangan makanan dari perkembangan untuk embrio. Lalu ada kalaza lagi, di sini ada membran dalam, ada membran luar, dan ada ruang udara. Nah, sudut pandang arah pembelahan. Biasanya pada tipe telur lainnya, sudut pandang arah pembelahan dilihat dari sisi samping. Namun pada telur megalesital ini berbeda. Ya, dilihat dari sisi atas. Karena pembelahan terjadi di kutub animal. Jadi, arah pembelahan dapat diamati pada sisi atas saja. Berikutnya adalah mengenai video animasi arah pembelahan. Nah, ini
pembelahan vertikal dengan satu arah vertikal menghasilkan jumlah sel 2 pangkat N. N kita ganti menjadi jumlah dari pembelahan itu sendiri. Karena pembelahan pertama jadi 2 pangkat N sama dengan 2, jadi terbagi menjadi 2 sel dengan arah pembelahan yang vertikal untuk pembelahan pertama pada telur megalesita. Selanjutnya kita amati. Nah, pada pembelahan kedua pun dengan arah vertikal, lalu N-nya kita ganti menjadi 2 karena pembelahan kedua. Jadi, pada pembelahan kedua dengan satu arah pembelahan vertikal menghasilkan 4 jumlah sel. Dan seterusnya. Dapat kita amati di sini pembelahan ketiganya dengan 2 vertikal, berarti nanti 2 pangkat 3. Nah, di sini adalah pembelahan keempatnya horizontal, jadi seperti ini. Sedangkan untuk pembelahan kelima dapat kita hitung 1, 2, 3, dan 4. Jadi ada 4 kali pembelahan secara vertikal. Nah, untuk pembelahan selanjutnya tidak dapat diamati karena sangat-sangat asimetris. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan selanjutnya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian telur sentrolesital, tipe pembelahan dan juga arah pembelahan. Sentrolesital sendiri merupakan telur yang memiliki karakteristik khusus, yakni yolk yang terhimpun pada bagian tengah telur atau dalam dari telur. Dapat dilihat dari gambar ini, yolk atau kuning telur menghimpun dan juga penuh pada bagian tengah daripada telur. Karena dari namanya sendiri pun sentro yang artinya tengah, diambil dari kata sentral ataupun tengah, sehingga yolknya berada di tengah. Lalu sitoplasma terdapat sebagai selaput tipis pada permukaan telur. Dapat kita lihat sitoplasma mengelilingi yolk dan juga telur. Dan di dalam yolk ini terdapat nukleus. Nukleus tersebut terdesak oleh yolk ini. Telur-telur ini biasa dijumpai pada arthropoda dan juga insekta. Telur ini mengalami pembelahan secara meroblastik superficial. Lalu selanjutnya di sini terdapat gambar yang menjelaskan dan juga memperlihatkan bagaimana perbedaan sentrolesital dengan telur-telur lainnya. Sentrolesital ini dapat dibilang cukup unik karena ia satu-satunya yang mengalami pembelahan secara meroblastik superficial. Dapat kita lihat di sini pada insek ataupun serangga, yolknya sangat banyak di bagian tengah dan menyebar, dan nukleusnya berada di samping. Lalu terjadi pembelahan meroblastik superficial, nukleus berada di tengah, tetapi ia terdesak oleh banyaknya yolk, sehingga nukleus-nukleus tersebut migrasi atau ke pinggir karena terdesaknya yolk tersebut. Pembelahan meroblastik sendiri ialah pembelahan secara mitosis yang tidak disertai oleh pembagian yolk, sehingga pembagiannya adalah inti sel dan sitoplasma di kutub animal. Karena yolknya tidak terbagi, maka yang terbagi ialah sel, inti sel, dan juga sitoplasma, seperti ini. Lalu selanjutnya, meroblastik superficial. Nah, dapat dilihat daripada gambar, terjadi pada sentrolesital meroblastik superficial. Di sini terdapat pembelahan pertama, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Di sini ada jumlah sel, pembelahan 1 ada jumlah sel 2 sel. Dapat kita lihat di sini pembelahan secara vertikal, lalu pembelahan kedua 4 sel, pembelahan secara vertikal, lalu pembelahan ketiga ya 8 sel dengan pembelahan horizontal, dan juga keempat dengan 16 sel pembelahannya secara 2 kali vertikal. Pembelahan meroblastik superficial artinya karyokinesis tanpa sitokinesis, menghasilkan inti yang sintesium. Inti mengalami migrasi dari bagian tengah ke tepi dekat membran. Dapat kita lihat inti bermigrasi. Nah, ini merupakan contoh yang
yang terdapat pada Drosophila. Dapat kita lihat nukleus di sini, lalu terjadi mitosis, pembelahan, nukleus-nukleus tersebut berkumpul di tengah, kemudian terjadilah superficial, pembelahan meroblastik, lalu inti-inti sel ini terbagi ke kutub, ke pinggir-pinggir daripada telur, seperti ini. Lalu selanjutnya membentuk seluler blastoderm, seperti itu. Baik, selanjutnya, karena pembelahan ini pembelahan meroblastik superficial, maka kurang lebih arah pembelahannya akan seperti ini. Yang pertama, ini ada, dia bentuknya vertikal. Yang pertama, pembelahan pertama secara vertikal, kita kasih 1, lalu yang pembelahan kedua tetap vertikal, sekitar pembelahan 2. Lalu yang ketiganya ini baru horizontal. Horizontal kita kasih warna merah. Ini secara horizontal. Lalu yang keempat juga 2 vertikal. 2 vertikal di sini artinya vertikal tapi 2 kali seperti itu. Kita ganti kembali warna hijau. Ini 2 vertikal seperti ini. Nah, ini merupakan pembelahan keempat. Lalu pembelahan kelima horizontal kembali, tapi 2 kali. Maka pembelahannya akan seperti ini. Ini dan ini. Ini merupakan pembelahan kelima. Kurang lebih seperti itu daripada arah pembelahan meroblastik superficial yang dialami oleh centrolecital. Mungkin sekian yang dapat dijelaskan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.